Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah para hadirin jamaah Masjid Angkasa Pura yang saya muliakan. Kali ini adalah pertemuan kedua kita dalam kajian tematik Tibun Nabawi. Dalam pertemuan pertama, kita telah berjumpa dalam kajian offline di masjid langsung dengan tema yaitu pola makan yang diajarkan dalam Islam, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu pembahasan lain masih terkait dengan Tibun Nabawi. Yang mana Tibun Nabawi, pengobatan ala Nabi, nggak hanya dari makanan saja, tapi juga gaya hidup yang sehat. Kali ini kita akan membahas di antara aktivitas Nabi SAW dari istirahatnya. Ya, Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 36, sering kita ulang-ulang juga dalam hal makanan. Ya, dalam firman-Nya, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Kita sudah bahas sebelumnya, berpasang-pasangan manusia juga demikian. Ada laki, ada wanita. Kalangan jin juga demikian. Hewan juga demikian. Tumbuh-tumbuhan bahkan juga demikian. Bahkan termasuk partikel yang paling kecil, ion, juga demikian. Ada ion positif, ada ion negatif. Juga dalam di dunia ini seperti apa? Ada gelap, ada terang. Di alam akhirat ada surga, ada neraka. Terkait dengan dosa kita, ada dosa, ada taubat, ya, ada maksiat, ada ketaatan kepada Allah, dan ada langit, ada bumi, selalu berpasang-pasangan. Jika Allah sebutkan sesuatu, pasti Allah sebutkan pasangannya. Juga terkait dengan pola makan yang sudah kita bahas, ada panas, ada dingin, ada lembab, ada kering. Juga dalam hal ini ada aktivitas istirahat, ada istirahat, ada aktivitas tubuh. Di siang hari kita beraktivitas, di malam hari kita istirahat. Ada pasangannya. Ya. Dan ini adalah kesempurnaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan manusia dalam keadaan sempurna jika manusia bisa istirahat. Memenuhi kebutuhannya untuk istirahat. Itu penting. Ya. Manusia mungkin 2 hari aja nggak usah istirahat, ya, kebutuhan oksigen di otak berkurang. Diajak ngobrol nggak bisa konsentrasi. Diajak menghafal nggak bisa menghafal. Ya. Ini baru 2 hari. Kalau nggak bisa istirahat, sudah kacau tubuh kita. Dalam keadaan tubuh kita nggak dalam kondisi normal. Demikianlah manusia, istirahat tubuh, istirahatnya kita menunjukkan kesempurnaan kita. Ya, dengan berpasang-pasangan ini. Lain halnya dengan Sang Khalik, Sang Pencipta. Akidah yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, dalam riwayat Imam Muslim, bahwasannya Nabi bersabda, innallaha la yanam wa la yanbaghi ayyanam. Sesungguhnya Allah itu enggaklah tidur. Allah tidaklah mengantuk dan tidak pantas bagi Allah untuk tidur. Ini haknya Allah. Allah itu sempurna dalam keadaan apa? Allah enggak tidur. Itu kesempurnaan Allah. Manusia itu sempurna dalam keadaan apa? Jika dia bisa tidur. Jika dia insomnia, dia enggak bisa tidur, berarti dia tidak memenuhi kebutuhan kesempurnaan dia. Begitu pula lain halnya dengan makhluk Allah yang mereka dari kalangan para anbiya, para rasul. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah berkata, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah kepada Aisyah, "Ya Aisyah, inna ainai tanaman wa qalbi ma yanam." Ya Aisyah, kedua mataku itu tertidur, tertutup, tapi hatiku tidaklah tidur. Artinya hati Nabi nggak tidur, nggak lalai. Begitu pula para anbiya, sebagaimana dalam lafaz yang lainnya, sebagaimana dalam lafaz yang lainnya, kadzalikal anbiya tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum. Begitu pula para nabi, mata-mata mereka tertidur, tapi hati-hati mereka enggaklah tidur. Nabi Muhammad demikian dan para nabi yang lainnya
juga demikian. Adapun kita bukan nabi, bukan rasul, lebih-lebih kita ini makhluk. Lain halnya dengan Khalik. Maka kita butuh tidur. Ya, kita butuh tidur. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini prinsip yang pertama yang perlu kita tanamkan terkait dengan tidur. Dan tidur sebagaimana yang dibimbingkan kepada kita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara akhiratnya, bahkan urusan dunianya kita ini sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Kita selalu di tengah. Ini prinsip. Ajaran Nabi selalu di tengah. Bainal ghali wal jafi. Bainal ifrat wa tafrid. Antara ekstrem kanan, antara ekstrem kiri. Tidurnya Nabi juga demikian. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau kalian ingin melihat tidur yang paling seimbang adalah tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidur yang paling seimbang. Ya, Nabi SAW, ya, kalau tidurnya nggak ekstrem kanan, nggak berlebihan, berjam-jam sampai ya sepenuh waktunya umurnya itu dipenuhi dengan tidur, nggak ekstrem kanan, juga nggak ekstrem kiri. Rasulullah kalau ngantuk, ya langsung merebahkan tubuhnya, langsung istirahat, nggak memaksakan dirinya untuk apa? Untuk biar matanya tetap melek, melakukan aktivitasnya, enggak. Ya, artinya apa? Enggak ekstrem kiri. Siapa ekstrem kiri? Orang yang sama sekali enggak tidur atau dalam sehari tidurnya sedikit sekali, minim sekali. Katakan 1 hari 1 jam, 2 jam. Ini ekstrem kiri. Adapun 1 hari sampai tidur, Masya Allah, 1 hari bisa 13 jam, 14 jam, mengalahkan tidur porsinya tidur si bayi. Nah, maka ini ekstrem kanan. Dan Nabi mengajarkan di tengah. Bukan hanya waktu saja, bukan hanya durasi tidur saja, tetapi pola tidur Nabi, adab tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan di tengah. Akan kita lalui. Bagaimana tidurnya Nabi, miring ke kanan. Ya, bagaimana tidurnya Nabi, ya, sebelum tidurnya, setelah tidurnya. Nah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan bahwasannya Nabi ini biasa tidur di awal malam. Ini perlu dicontoh, tidur di awal malam. Dan ini tidur yang paling seimbang dimulai dengan awal malam. Rahimana wa rahimakumullah, ini hukum asalnya, Nabi mengajarkan demikian. Dan Nabi sering bangun malam untuk sholat malam. Kenapa demikian? Tidur di awal malam, kemudian bangun di tengah malam atau sepertiga malam. Kata Ibnu Qayyim, kata para ulama kedokteran, itu ketika saat itu betul-betul otak dalam keadaan fresh. Ketika apa? Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang ketika sholat di siang hari dia nggak bisa menangis, di malam hari dia bisa menangis. Betul-betul otak dalam keadaan fresh. Dia beristighfar, dia minta kepada Allah, mengeluh kesahkan apa yang ada masalah dalam diri dia ketika bangun malam. Rahman wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu apa hukum asalnya tidur. Hukum asalnya tidur adalah mubah. Namanya perkara mubah, ya, kita nggak dapat pahala, kita nggak dapat dosa. Nggak pahala, nggak dosa. Sangat disesalkan kalau seseorang tidur, katakan tidur dalam semalaman itu 6 jam, ya, atau mungkin lebih, ada yang lebih, ya. Dalam waktu satu harinya 24 jam, satu harinya dibikin tidur 6-7 jam atau 8 jam. Sedangkan waktu sepanjang itu gak dicatat pahala di sisi Allah. Sangat sayang. Sangat mubazir sekali waktu kita. Tidur tapi gak dapat pahala. Gak dosa, wala pahala. Sangat disayangkan. Ya. Coba bayangkan umur kita yang panjang. Katakan umur manusia sebagaimana sabda Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Ya, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Dalam riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, sedikit sekali umur umatku yang di atas 100 tahun. Nah, di sini menunjukkan umur kita katakan mayoritas 60 sampai 70 tahun. Seandainya kita umur-umur itu tidurnya kita pakai yang nggak bernilai apa-apa di sisi Allah. Bayangkan, satu harinya 6, katakan 6 sampai 8 jam.
dikali umur 60 tahun. Ya. Lantas umur kita mungkin habis untuk tidur bisa sekitar 30 tahun lebih. Katakan seperti itu. Hitungan kasar. 30 tahun atau 40 tahun. Habis untuk apa? Habis untuk tidur, nggak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala dosa, wala pahala. Nah, maka agar tidur kita yang mubah bergeser menjadi ibadah, pertama, niat. Ketika tidur, niatkan tidur di awal malam, mencocoki apa yang dibimbingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, kemudian bangun di tengah malam, bangun di sepertiga malam, tidur kita bernilai ibadah. Nah, tidur awal malam, dan ini adalah bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan membiasakan tidur di tengah malam, jangan biasakan mengakhirkan waktu tidur. Ya, mungkin begadang diperlukan, tapi bukan setiap hari. Ketika ada keperluan, mungkin keperluan Anda pekerjaan, bagi penuntut ilmu mungkin keperluan dia untuk memurojaah, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, ya, bukan begadang setiap hari melihat gadget. Sampai kapan? Sampai jam 1 malam, jam 2 malam, kemudian sholat subuh terlewat. Nasallallahu al-afiyah. Ini sangat disayangkan waktu yang dibuang-buang sia-sia. Jadikan tidur Anda ibadah, Masya Allah. 6-8 jam bernilai ibadah. Tidur di awal malam. Jangan biasakan ngopi. Ya, di malam hari, terlebih di atas jam 8 malam. Sudah kita bahas dalam pertemuan tentang pola hidup sehat. Ya, kenapa? Karena di atas jam 8 malam, tubuh kita ini perlu istirahat. Jam 8 malam, pencernaan kita mulai istirahat. Ya, ada organ yang istirahatnya istirahat total. Ada organ yang istirahatnya istirahat sebagian. Organ yang istirahatnya istirahat sebagian, contohnya adalah jantung. Nggak pernah dia istirahat total. Kalau jantung sudah istirahat total, kelas. Allah yarham. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perlu Anda pikirkan, kita pikirkan semua, jantung Allah ciptakan jantung, terbentuk jantung itu pada saat kita ada di dalam perut ibu kita, dalam keadaan kita ini janin, masih umur 4 pekan sudah ada jantung, tapi belum berfungsi. Kemudian, wallahu a'lam bishawab, mulai kapan detik jantung itu berdebar, wallahu a'lam, pasnya kapan, cuma alat baru terdengar, ya, apakah jantung mulai berdetak ketika ruh ditiupkan, ya. Kemudian adapun jantung baru terdengar detaknya dengan keras ketika usia 12 pekan. Itu pun pakai alat Doppler. Bisa jadi sebelumnya sudah jelas. Mungkin karena hanya pakai Doppler baru jelas 12 pekan. Katakan sejak umur 12 pekan, kita hitungan mudah, 12 pekan baru terdengar jelas. Saat itu, sampai detik ini umur kita, jantung nggak pernah istirahat kecuali istirahat sebagian. Ya, ketika pagi hari jantung lelah dengan proses detoksifikasi. Siang hari mencerna makanan berat. Kemudian malam hari dia mulai istirahat sebagian. Saat dengan kita safar dari Jawa Barat ke Jawa Timur, kemudian mobil di Jawa Tengah, dan kita juga istirahat, mesin pasti dimatikan. Ada saatnya mesin istirahat, tapi jantung kita tidak mengenal istirahat, kecuali istirahat sebagian. Maka kopi, ya, konsumsi kopi di atas jam 8 akan memperlelah organ tubuh kita. Ya, kopi halal, nggak haram, nggak makruh, halal. Ya, cuma apa? Fal yamduril insanu ila ta'amih. Lihatlah manusia dari makanan yang dia makan. Ya, bukan hanya halal dan haram. Termasuk disebutkan oleh sebagian para ulama, lihat makanan ini membahayakan tubuh kita enggak? Ya, kalau mungkin 1 kali, 2 kali dia begadang, oke, sambil ngopi. Tapi kalau jadi rutinitas kopi di atas jam 8 malam akan memaksa jantung kita, dan ada saatnya jantung kita yang harusnya istirahat di atas jam 8 istirahat parsial, kemudian dipaksa karena minum kopi, akhirnya apa? Pacuan terus. Dan ada kalanya dia akan melakukan dekompensasi. Akhirnya jantungnya kelelahan. Sehingga membengkak. Terjadilah kasus gagal jantung. Siapa yang salah? Kita yang salah. Ya, kita harus tadabburi, sadari. Ada saatnya kopi indah dikonsumsi pada saatnya. Sesekali oke,
Tapi kalau jadi rutinitas akan membahayakan diri kita. La dharar wala dirar. Nggak boleh membahayakan diri kita sendiri. Nggak boleh membahayakan juga orang lain. Rahimana wa rahimakumullah, ini tidur di awal malam, hukum asalnya. Maka begadang dibutuhkan ketika ada keperluan. Jangan jadikan begadang rutinitas. Kemudian rahimana wa rahimakumullah, fa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau dia bangun ketika di tengah malam atau sepertiga malam, maka beliau bersiwak, ya. Beliau bersiwak, yaitu membersihkan giginya. Dan siwak ini yang paling sempurna, lebih sempurna daripada pasta gigi yang ada di zaman kita. Ya. Nah, ada sebagian kandungan dalam pasta gigi yang kandungan ini kalau masuk dalam tubuh berbahaya. Lain dengan siwak. Kandungan murni yang ada pada siwak manfaatnya sangat banyak. Membunuh kuman yang ada di mulut, bahkan membunuh bakteri yang ada di lambung, Haemophilus pylorus, ya. Bahkan membuat aroma mulut wangi dan lain sebagainya. Manfaat dari siwak yang tidak didapati dalam pasta gigi. Nah, dan tidak memberikan efek samping sebagaimana yang ada dalam pasta gigi. Hati-hati, yang biasa menggunakan pasta gigi, kemudian dia biasa minum minuman bersoda, cepat menghancurkan gigi dia. Nah, maka berhati-hatilah bagi mereka yang sering menjadikan rutinitas pasta gigi dengan minuman bersoda. Kemudian Nabi SAW juga ketika bangun tidur, beliau berwudu. Nah, dan sebelum wudu, setelah bangun yang tidur yang begitu panjang, sunnahnya untuk sebelum wudu mencuci tangan 3 kali. Datang dari para ulama salaf. Ya, tatkala ada seorang yang tidak suka dengan sunnahnya Rasulullah dinasihati. Ya, ketika bangun tidur sebelum wudu cuci tangan. Kenapa? Dia sebutkan fa innaka la tadri aina batat yaduk. Sebagaimana hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Karena kamu nggak tahu di mana tangan kamu bermalam. Kemudian orang yang membenci sunnahnya Nabi, apa kata dia? Saya tahu tangan saya tidur di mana. Tangan saya tidurnya ya di ranjang saya. Ya, dia mengejek hadis Nabi SAW setelah dinasihati oleh seorang ulama salaf. Ya, makanya jangan sampai mengejek sunnah. Jangan katakan ada orang yang menjalankan sunnah, memelihara jenggot, sebagaimana Nabi memelihara jenggotnya. Nabi seumur hidupnya nggak pernah memangkas jenggotnya. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Imam Muslim, wa kana lihyatu tamla'u sadra, jenggotnya Nabi memenuhi dadanya. Ya, maka jangan hina mereka. Sunnah-sunnah Nabi sekecil apapun. Ini hanya cuci tangan saja. Hanya cuci tangan, dilawan sama dia. Satu hadis. Kemudian disebutkan dalam kisah tersebut dengan sanad yang sahih, setelah dia mencela sunnahnya Nabi SAW mencuci tangan, esok harinya ujung jari dia sampai siku-siku dia masuk ke dalam lubang duburnya sampai akhir hayatnya. Kenapa? Karena mencela sunnah Nabi SAW. Allah sudah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati kalian dari perkara menyelisih perintahnya Nabi SAW. Jikalau menyelisih perintah Nabi, akan ditimpa fitnah atau adab yang pedih. Ini sunnah, cuci tangan. Kenapa? Karena ketika tidur, akal kita hilang. Kita nggak tahu tangan kita, permisi akramakumullah, memegang kemaluan, memegang lubang dubur, atau kemaluan pasangannya. Nggak tahu. Dalam keadaan akal hilang. Ya, sebagaimana hadis Rufi al-Qalam an-Thalath. Nah, kemudian selain berwudu, juga kebiasaan Nabi SAW di antara adab-adabnya, ya, sehingga tidur kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa? Wudu. Kemudian berikutnya juga membaca zikir-zikir. Sebelum tidur baca ayat kursi. Sebelum tidur baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan ke tangannya, kemudian dibasuh ke seluruh tubuhnya semampu dia jangkau. 3 kali. Kemudian membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kemudian membaca surat Al-Mulk. Kemudian dia juga membaca zikir-zikir sampai dia terkantuk. Sampai dia tertidur. Nah, dalam keadaan dia dijaga oleh para malaikat sampai paginya. Kemudian dia baca doa sebelum tidur. Bismikallahumma amutu wa ahya.
Dengan nama Allah, aku mati dan aku hidup. Demikianlah Nabi bersabda, "An-naum akhul maut." Tidur itu adalah saudara kematian. Makanya ketika tidur, sebagaimana disebutkan Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, ketika tidur kadang roh kita keluar dari tubuh kita. Tapi keluar dari tubuh hanya sebagian roh saja, bukan semua roh. Adapun kalau orang wafat, meninggal, orang mati, yang keluar adalah semua rohnya. Adapun ketika tidur, an-naum akhul maut, tidur saudara kematian, yang keluar sebagian roh. Wallahu a'lam bishawab dengan istilah deja vu. Bisa jadi deja vu itu terjadi, saya katakan bisa jadi, ketika roh keluar, namanya roh junudun mujannadah kata Rasulullah, seperti pasukan. Roh ini saling berjumpa, keluar dengan roh-roh yang lainnya. Ketika roh sudah kembali, ketika bangun tidur, makanya baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang Dia menghidupkan kami dan Dia mematakan kami dan Dia mematikan kami, mewafatkan kami, dan kepada Allah lah kami dibangkitkan. Ya, makanya doanya seperti ini. Kemudian apa? Kemudian satu ketika momen-momen, ya, beberapa waktu berjalan, tiba-tiba kita terpikir, kayaknya saya pernah di tempat ini, berjumpa dengan si Fulan, si Alan, si Polan, kayaknya pernah berjumpa. Bisa jadi saat itu ruh berjumpa, saling berjumpa. Waruh junudun mujannadah, ruh seperti pasukan. Ya subhanallah. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Ya, ketika tertidur kemudian mimpi buruk, sunnahnya untuk membaca ta'awudz. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke kiri. Ya, kemudian ganti posisi lagi, tidur miring ke kanan. Seperti yang diajarkan Nabi SAW. Tidur kita sepanjang tidur bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi mubah. Ya, yang berjam-jam kita tidur akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, berikutnya disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya Nabi SAW ketika tidur itu miring ke kanan. Ya, ketika tidur miring ke kanan. Kenapa miring ke kanan? Nggak miring ke kiri, nggak tidur terlentang, nggak tidur telungkup. Ya, telah dibahas oleh beliau rahimahullah. Ibnul Qayyim dan para ulama yang lainnya, Muhammad bin Muflih, juga para ulama kedokteran Arab klasik yang lainnya. Di antaranya, tidur miring ke kanan didapati banyak kesempurnaan. Pertama dari sisi apa? Dari sisi alat pencernaan. Sesuai dengan jalurnya lambung, ya, yang dia miring ke kiri dulu, kemudian miring ke kanan ke arah liver. Ini sangat membantu tidur miring ke kanan. Barakallahu fikum. Terkait dengan pencernaan, dia sangat dibutuhkan tidur miring ke kanan. Kedua, tidur miring ke kanan sangat cocok untuk kasus pada vertebrae, tulang punggung. Ketika tidur miring ke kanan, posisi tulang punggung betul-betul lurus. Anda bayangkan, ya, betul-betul lurus. Ini sangat sempurna. Kemudian untuk organ pernafasan sangat menguntungkan. Nafas lega, miring ke kanan. Ya, kemudian untuk posisi jantung sangat menguntungkan. Jantung di sebelah kiri tidur miring ke kanan sehingga jantung tidak tertimpa oleh organ-organ yang lainnya sehingga membuat berat. Subhanallah. Wah, ini bimbingan dari Nabi SAW. Ya, jantung, paru, pencernaan, tulang punggung sangat diuntungkan dengan tidur miring ke kanan. Kemudian lantas bagaimana dengan kasus ibu hamil? Ibu hamil yang dibahas oleh para dokter, mereka direkomendasi untuk tidur miring kiri. Karena tidur miring kiri bagus untuk tulang punggungnya, karena kasus hamilnya. Kemudian tidur miring kiri biar tidak menekan pembuluh darah yang dipasok ke janinnya. Kemudian tidur miring kiri biar tidak bikin dia sesak bagi ibu hamil. Nah, apa hukumnya? Apakah makruh atau haram? Tidak makruh wala haram. Jika para dokter sudah membahas hal tersebut menguntungkan bagi ibu hamil, sah-sah saja ibu hamil miring ke kiri. Ya, sah-sah saja ibu hamil miring ke kiri. Ya, bukan haram, bukan makruh. Akan tetapi Nabi SAW mengajarkan miring ke kanan, mungkin perlu dibahas oleh para dokter ahlinya SPOG, ya, untuk mereka membahas apakah ibu hamil lebih menguntungkan miring ke kanan sesuai dengan ajaran
bimbingan Nabi SAW. Selama ini yang ma'ruf, bahwasanya ibu hamil miring ke kiri, tidur miring ke kiri, kemudian dengan memeluk guling, dan kaki kanannya ditaruh di atas guling. Dan ini sangat menguntungkan. Itu yang dibahas oleh para dokter. Tapi mungkin perlu dibahas lagi oleh para dokter untuk membahas tidur miring ke kanan bagi ibu hamil. Apakah lebih sempurna dari ke kiri? Ini perlu dibahas. Jikalau selama ini ke kiri memang menguntungkan, maka bagi ibu hamil bukan haram, bukan makruh untuk tidur miring ke kiri. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian rahmani wa rahimakumullah jami'an. Setelah kita bahas tidur miring ke kanan, kemudian bagaimana dengan tidur miring ke kiri? Ibnu Qayyim juga sudah bahas tidur miring ke kiri termasuk arda'un naum, tidur yang jelek, termasuk yang jelek. Kenapa? Karena ketika miring ke kiri akan menyebabkan an-naum at-thaqil. Tidur dia sangat dalam dan berat. Ya, sangat dalam dan berat. Lain kalau orang tidur miring ke kanan seperti yang diajarkan Nabi SAW, tidurnya di awal malam cepat bangun di tengah malam atau sepertiga malam. Kenapa? Karena naumuhu naum khafif. Tidurnya tidur yang ringan. Ketika tidur miring ke kanan, keuntungan berikutnya apa? Dia akan mudah terjaga, cepat untuk bangun. Ya, sehingga tidak habis waktunya untuk tidur. Ya, adapun tidur miring ke kiri akan menyebabkan orang sulit untuk terjaga, sulit untuk bangun. Kenapa? Beliau bahas para ulama kedokteran di antaranya Ibnu Qayyim, jantung tertekan dengan organ yang lainnya. Tidur dia lebih berat. Sehingga apa? Sehingga sulit untuk bangun. Tidurnya tidur yang sangat dalam. Nah, ini di antara kesalahannya. Tulang punggung oke, sama. Tapi miring ke kiri, jantung lebih tertekan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada proses difusi, osmosis antara paru-paru ketika dekat dengan jantung, ya, sehingga akan meracuni jantung dari karbon yang ada di paru-paru? Ini perlu kita serahkan kepada ahlinya, para dokter ahli paru-paru untuk bisa membahas PR untuk mereka. Nah, apa bahaya tidur miring ke kiri bagi jantung terkait dengan paru-paru? Kemudian yang berikutnya, tidur telungkup. Tidur telungkup ini adalah tidur yang makruh. Ya, tidur yang makruh. Kok tahu makruh? Karena Nabi sudah berwasiat. Tatkala ada sahabat Nabi SAW yang tidur sambil telungkup. Ya, tidur sambil telungkup. Apa kata Nabi SAW? Apa yang dilakukan Nabi SAW ketika melihat sahabatnya yang tidur telungkup? Farakadahu birijlihi fa'aiqadahu hadihi faqala hadihi dij'atu ahlin nar. Ya, farakadahu. Kemudian Nabi SAW dengan kakinya, yaitu menggerakkan sahabat, ya, dengan kakinya Nabi ngasih isyarat untuk membangunkan sahabat ini, ya, sampai dia terbangun sahabat ini. Kemudian Nabi berkata, hadhihi dij'atu ahlin nar. Ini adalah posisi tidurnya penghuni neraka. Dalam riwayat yang lainnya posisi tidurnya ahli jahannamiyin, ya, ahli jahannam. Maka nggak boleh menyerupai tidurnya penghuni neraka, nggak boleh. Kita diperintah untuk menyelisih orang kafir, ya, nggak boleh kita menyerupai orang kafir, ya, gaya-gaya orang kafir, akidahnya mereka, agama mereka, nggak boleh. Kita diperintah untuk menyelisih setan, ya, setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, kita nggak boleh makan atau minum pakai tangan kiri, harus pakai tangan kanan. Hukumnya wajib makan pakai tangan kanan, sunnah yang artinya wajib, ya. Kemudian kita diperintah untuk menyelisih yang laki-laki, tidak boleh menyerupai wanita. Demikian sebaliknya. Kemudian kita diperintah untuk menyelisih penyerupaan terhadap hewan, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Demikian rahimani wa rahimakumullah, termasuk kita menyelisih penghuni neraka. Di sini Nabi membenci tidur orang yang telungkup. Sampai Nabi menendang atau menggerakkan kakinya untuk membangunkan sahabat ini. Ya, ini adalah tidurnya penghuni neraka. Maka jangan. Dan dari sisi apa? Juga memberikan mudarat, bahaya yang sangat banyak tidur telungkup. Pertama apa? Paru-paru tertekan. Kemudian tidur dalam keadaan pernafasan juga susah. Kepala. Ya. Kemudian jantung juga tertekan. Ya. Dan belum lagi ada yang mengistilahkan ini tidurnya orang yang memperkosa bumi.
permisi akramakumullah. Dengan kemaluannya dia permisi bagi kaum laki-laki yang menempel ke lantai. Yang demikian tidak dianjurkan, ya, dibenci oleh Nabi SAW. Kemudian berikutnya, tidur terlentang. Ini juga tidak direkomendasi. Tidur terlentang, kalau kita lihat tidur terlentang dan bantal di kepala, ini sebenarnya salah, ya. Menurut ilmu kedokteran Arab klasik. Kenapa demikian? Pertama, tulang punggung dia akan berkelok-kelok. Dia apalagi kalau tidurnya di spring bed, maka dia posisi tulang belakang akan lebih berkelok ke bawah tatkala apa? Tatkala didapati berat tubuh yang lebih. Seperti katakan, permisi akramakumullah, bagian katakan bokong. Ketika berat, maka dia ke bawah. Maka tulang punggung, apalagi orang yang pada kasus HNP, saraf terjepit, dia akan semakin parah. Makanya para dokter, ahli ortopedi, ya, mereka menyebutkan orang-orang yang kena HNP, ya, saraf terjepit pada tulang belakang, tidurnya harus di tempat yang keras. Ya, harus di tempat yang keras. Kenapa demikian? Karena akan lebih menyebabkan tulang berkelok. Makanya tidur miring ke kanan paling sempurna dari segala sisi. Masya Allah. Ya, ini ajaran Nabi SAW, tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian rahimahullah, juga ketika tidur terlentang, sebenarnya pernafasan malah susah. Ya, sebagian menyebutkan tidur terlentang, kata mereka lebih enak untuk pernafasan. Ya, pada sebaliknya lebih susah. Kenapa? Karena ketika tidur terlentang, perut akan menekan lambung ke atas. Kemudian lambung akan menekan diafragma. Kemudian diafragma yang dikenal dengan hijabul hajiz, pembatas antara perut dengan paru-paru, akan menekan paru-paru, sehingga ruang gerak paru-paru semakin kecil, sehingga dia semakin sesek ketika tidur terlentang. Makanya paling sempurna adalah tidur miring ke kanan. Ya subhanallah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimallah, juga di antara tidurnya Nabi SAW yang menunjukkan syariat Nabi SAW ada di tengah. Bainal ghali wal jafi, bainal ifrat wa tafrid, wa khairul amr awsatuha, sebaik-baik perkara di tengah. Nggak boleh ekstrem kanan, nggak boleh ekstrem kiri. Dalam segala hal. Dalam akidah, dalam agama, ya, dalam fikih, dalam perkara urusan dunia sekalipun Nabi mengajarkan demikian yang Nabi ajarkan. Coba disebutkan Nabi SAW tidurnya nggak di atas ranjang yang tinggi. Seperti kehidupan para raja, seperti Fir'aun. Tidurnya di ranjang yang tinggi. Ini ekstrem kanan. Dan Nabi SAW nggak ekstrem kiri. Seperti siapa? Orang yang tidurnya langsung di lantai. Ya, ini ekstrem kiri, nggak pakai pengawas. Sehingga banyak sekali kasus masalah imma rematik, imma dengan disebut istilah paru-paru basah menurut mereka. Ya, karena efek apa? Langsung tidur di lantai. Ya, imma kena bronkitis dan lain sebagainya. Kemudian asma. Kenapa? Ketika salah dia ambil bagaimana pola tidur yang baik. Makanya Nabi di tengah, nggak terlalu tinggi ranjangnya. Juga Nabi nggak nempel di lantai langsung, tapi pakai pengalas. Ada penghangatnya, ada kulit hewan yang dijadi alas tidur Nabi SAW. Ada pelepah kurma untuk menjaga dinginnya lantai dengan Nabi SAW. Subhanallah. Naam, sempurna betul apa yang diajarkan Nabi SAW. Naam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Muhammad ibn Muflih, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk yang sempurna di sini, Tibun Nabawi menunjukkan sempurnanya agama Islam ini. Demikian rahmani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian akan kita sebutkan tidur di siang hari. Sudah kita sebutkan tidur di malam hari. Berikutnya tidur di siang hari. Tidur di siang hari dibagi menjadi 3. Dalam bahasa Ibnu Qayyim dibahas khulqun, hurqun, wa humqun. Dalam bahasa Imam Syafi'i dibahas yang lain lagi, yaitu ailulah, hailulah, wa qailulah. Hampir sama. Adapun yang dibahas Ibnu Qayyim, tidur di siang hari pertama khulqun. Ini adalah tidurnya Nabi SAW. Kapan tidurnya Nabi? Yaitu ketika
dimakruhkannya sholat sebelum masuk waktu zuhur. Katakan 10 menit atau 15 menit sebelum adzan zuhur. Ini tidurnya Nabi. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW ingin apa? Pertama, ini memang syariat. Kedua, ingin menyelisih syaitan. Nabi sudah bersabda, "Qil in fa inna syaitana la yaqil." Tidurlah kalian tidur siang karena setan nggak tidur siang. Selisih setan. Dan Allah paling suka dengan hamba-hambanya yang menyelisih musuh Allah berupa setan. Maka tidur siang. Kalau Anda kerja, misalkan Anda kerja di kantor, di Terminal 2, di bandara, di Suta, jam setengah 12 Anda sudah ada waktu istirahat. Setengah 12 sudah ada waktu istirahat. Jangan gunakan untuk apa? Banyak ngobrol atau mungkin ngopi. Pergi aja ke musola, siap-siap istirahat sambil menunggu adzan. Allah catat sebagai pahala. Menjalankan sunnah dan kemudian menyelisih syaitan. Ini tidur yang diajarkan Nabi. Kemudian bagaimana dengan qailulah pada hari Jumat? Apakah kita tidur sebelum khatib berceramah? Bukan. Khusus pada hari Jumat, sebagian ulama menyebutkan tidurnya setelah salat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hurkun. Hurkun adalah tidur setelah salat fajar. Tidur setelah subuh. Kenapa dinamakan hurkun? Ada yang mengatakan karena membakar yuhriku angkar rizq. Membakar rizki kalian. Harusnya kerja, dia tidur. Rizki kabur. Tapi hukumnya ini bukan makruh. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Baz. Yang lain ada mengatakan makruh, tapi bukan dari Nabi SAW, tapi apa? Kebiasaan para ulama salaf. Nggak tidur setelah subuh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kemudian yang berikutnya yaitu humkun. Humkun tidurnya orang yang dungu. Ya. Kenapa demikian? Karena menyebabkan kedunguan pada otak. Kapan itu? Tidur setelah asar, antara asar dan maghrib. Kita katakan ini untuk tidur setelah subuh dan setelah asar, nggak ada dalilnya dari Nabi SAW, tapi dari kebiasaan para ulama salaf. Membenci tidur yang seperti demikian. Ya, tetapi kalau namanya dibutuhkan, mungkin malamnya begadang, habis subuh mau istirahat, atau dia profesinya sebagai penjaga, katakan satpam, kemudian paginya istirahat, bukan perkara yang tercela. Ya, apalagi dibutuhkan dalam keadaan darurat, atau dia habis safar, asarnya tidur, tidaklah mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kata Imam Syafi'i, tidur dibagi menjadi 3 apa? Ailulah. Ailulah artinya apa? Tidur setelah asar. Kenapa? Li'annahu ya'illu anka al-badan. Karena tidur setelah asar membuat tubuh kamu tambah sakit. Ya. Kemudian qailulah. Tadi sudah kita sebutkan qailulah sebelum zuhur. Selain untuk hari Jumat setelah zuhur, wallahu a'lam bishawab. Kemudian apa? Yang berikutnya yaitu ailulah hailulah. Hailulah tidur setelah fajar. Apa kata Imam Syafi'i? Li'annahu yahillu ankar rizq. Karena dengan tidur setelah fajar ini akan menyebabkan kamu dijauhkan dari rezeki. Karena waktunya orang berusaha ya mengambil sebab untuk menggapai rezeki. Nah, wallahu a'lam bishawab. Adapun yang datang dari Nabi SAW, makruh tidur antara maghrib dan isya. Kita katakan kalau darurat silahkan. Kenapa? Karena ad-darurah tubihul mahdhurah. Perkara darurat itu membolehkan apa-apa yang dilarang. Tapi hukum asalnya kalau nggak ada darurat, nggak boleh kita tidur antara, atau makruh hukumnya antara maghrib dan isya. Sebagaimana dikatakan sahabat, karena Nabi SAW yakrahu an-naum bainal maghrib wal isya. Adalah Nabi SAW membenci tidur antara maghrib dan isya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian perkara yang dibenci adalah tidur atau istirahat atau duduk yang separuh badan di bawah terik matahari, yang separuh badannya di bawah teduhan. Ini tidak direkomended, tidak dianjurkan. Kenapa demikian? Tentunya ini semua ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Hikmahnya diantaranya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan hikmah dari tidur separuhnya kena matahari, separuhnya dingin, teduhan. Apa hikmahnya? Kalau separuh kena panas, separuh dingin, akan mengacaukan hormon, sistem endokrin, akan mengacaukan mekanisme pertahanan tubuh seperti panas tubuh. Coba bayangkan sebelah kanan
ya. Sebelah kanan ada di sini titik-titik saraf, ya. Ada saraf, ada peredaran darah, ada organ-organ tertentu. Sebelah kiri organ yang lainnya, saraf yang lainnya. Akhirnya kacau, tatkala separuh ini dan separuh itu. Sebagaimana disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah, dalam hadis yang sanadnya hasan dari Ibnu Majah, nomor 3722, dari Buraidah bin Husayb, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyaq'uda ar-rajulu baina dhilli wasyams. Ya. Katanya beliau Buraidah bin Husayb bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk duduk ya antara matahari dan antara teduhan. Demikian tidur juga nggak boleh. Ini satu badan kena matahari. Satu badannya misalkan dia sedang istirahat di bawah pohon siang-siang. Satunya kena panas, satunya kena teduhan pohon. Yang demikian dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ini materi yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, jangan lupa ya sunnah-sunnah di antara yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya ketika tidur, ketika bangun tidur. Sebagaimana disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idh huwa naim thalatha uqdin. Setan ketika ada seseorang tidur, mereka itu mengikat tengkuk manusia dengan 3 ikatan. Setiap ikatan, 2 ikatan, 3 ikatan, setan sambil bicara. Didoakan sama setan. Apa kata setan? Alaika lailum tawil farqud. Hendaknya kamu tidur panjang, maka tidurlah. Ini malam yang panjang bagi kamu, hendaknya tidurlah. Diikat sama setan. Ya, diikat sama syaitan. Ini makarnya setan ketika kita tertidur. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa in istayqid fadzakarallah in hallat uqdah. Ya. Kemudian fa in istayqad, kalau dia terbangun, kemudian dia dzikir kepada Allah, yaitu baca doa setelah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, lepas 1 ikatan. Kemudian fa in tawaddaa in hallat uqdatun tsaniyah. Kalau dia berwudu ya, fa in istayqadha fadzakarallah in hallat uqdah. Ya, kemudian kalau dia kemudian berwudu, lepas ikatan kedua. Kemudian fa in shalla in hallat uqduhu kulluha. Kalau dia salat. Jadi doa bangun tidur, kemudian wudu, kemudian salat, lepas ikatan satu demi satu yang diikat oleh syaitan. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka siang harinya, paginya dalam keadaan apa? Jiwa dia baik, seger, ya, jiwanya fresh. Coba, ini faedahnya menjalankan sunnah. Ya, kalau wa illa, kalau nggak dilakukan sunnah-sunnah seperti ini, asbaha khabithan nafs kaslana, maka pagi harinya dia akan menjadi jiwa yang jelek, buruk akhlaknya, dan jadi orang pemalas. Ya, inilah seorang muslim. Dan makar syaitan banyak, mengencingi telinga biar gak dengar suara adzan, tidur ala khayashumihim, tidur di hidung-hidung manusia. Nah, inilah makar-makar mereka. Makanya Pak, perlu zikir, perlu doa. Ini bisa saya sampaikan. Berikutnya silakan Pak Maftuh, mungkin ada pertanyaan. Tafadhol barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas materinya hari ini. Ini kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk duluan ya Ustaz. Tafadhol. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, saya kerja di operasional. Gimana istirahat saya tidak teratur, terkadang siang jadi malam, malam jadi siang. Mohon nasihatnya Ustaz. Mungkin ini untuk dari teman-teman operasional yang bertugas di terminal Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Langsung aja Ustaz. Yang kami bahas tadi adalah hukum asal. Hukum asal demikian. Kalau ternyata keluar dari hukum asal, misalkan Anda harus kerja shift-shiftan malam, ya, misalkan dalam 1 pekan ada shift-shiftan, ya, sebagaimana orang di rumah sakit juga, satpam juga, orang kerja di bandara juga demikian. Saat shift-shiftan itu kalau malam, berarti malam Anda rubah tidurnya di pagi hari. Tidak mengapa. Anda tidur di pagi hari untuk apa? Untuk menjadikan tubuh kita tetap dalam keadaan seimbang. Karena malam, tatkala kita aktivitas di malam hari, pertama oksigen kurang, karbon mayoritas yang masuk. Kedua, tubuh kita dalam keadaan panas, melakukan aktivitas. Ya, maka tubuh yang panas perlu didinginkan. Dengan apa? Istirahat di pagi harinya. Menghirup oksigen sambil Anda istirahat. Itu perlu untuk keseimbangan. Kalau
sepanjang pekerjaan Anda semuanya malam, ini yang jadi masalah. Akan terjadi apa? Oksigen kurang di otak. Proses penuaan, ya. Kemudian yang malam Anda harusnya istirahat jadi aktivitas, jantung sudah lelah. Biasanya malam tidak mungkin Anda tanpa makan, pasti ngemil. Saat itulah banyak timbul masalah. Tetapi sif-sifan ini untuk minimalisir dari rutinitas yang satu pekan, paling dalam satu pekan Anda ada 2 hari, 3 hari shift, maka tidak mengapa. Dirubah yang tidurnya malam untuk menjadi pagi hari, yang jelas tidurnya harus teratur. Ya, tidurnya harus teratur. Maka ada yang lebih berat dari Bapak, dari Anda semua, seperti apa? Tim medis, dokter bedah, yang mereka kadang lebih nggak teratur. Operasi dadakan, ini jadi masalah. Ya, sehingga mereka kadang tidur sewaktu-waktu. Kapan tidurnya? Di kamar operasi terpaksa mereka tidur untuk mengkondisikan tubuh mereka, mendinginkan tubuh mereka. Pinter-pinter untuk apa? Cari strategi untuk menyeimbangkan tubuh kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu Pak Maftuh. Ya, Ustaz. Berikutnya, Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Seseorang yang mempunyai riwayat vertigo, karena saat tidur miring ke arah kanan, kepala terasa pusing berputar. Mohon nasihatnya, Ustaz. Nah, vertigo dalam ilmu kedokteran Arab Klasik diantaranya disebutkan oleh seorang penulis kitab dengan kitab namanya Al-Mughni, ya. Disebutkan dalam kitab ini, beliau termasuk ulama di kurun keempat 400 Hijriah. Beliau menyebutkan di antara sebab vertigo adalah karena makanan. Vertigo karena makanan. Dan vertigo termasuk sindrom dingin. Ya, termasuk sindrom dingin. Ada sumbatan di otak, kapan dia mengecil, kapan dia membuka. Tatkala mengecil, kambuhlah vertigonya. Sehingga kurang oksigen asupan di otak, timbullah vertigonya. Kalau seandainya dia masalahnya miring ke kanan, vertigo semakin kambuh, maka tidak mengapa. Bukan makruh, bukan haram bagi dia untuk miring ke kiri. Cari posisi yang paling nyaman. Sah-sah saja. Sambil vertigonya diterapi. Ya. Vertigonya diterapi dengan membuka peredaran darah, ya. Di antaranya bisa dengan berbekam, ya, juga menggunakan herbal-herbal untuk mengatasi vertigonya. Nah, wallahu alam bisawab. Kurang, Ustaz. Intinya harus diobatin dulu vertigonya, biar bisa normal tidurnya, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, apakah protokol tidur seperti berwudu, membaca surat Al-Ikhlas, dan lain-lain berlaku di semua istirahat? Kebenaran, Ustaz. Ahsan, barakallahu fikum. Ini soal yang sangat jeli. Apakah doa-doa tadi, ya, protokol istilahnya, adabnya sebelum tidur tadi dilakukan pada semua istirahat? Ya, ada SOP COVID, ada SOP sebelum tidur. Jadi tidur yang dilakukan padanya dzikir-dzikir seperti yang kita baca tadi, sebagaimana disebutkan para masyayikh, adalah untuk tidur yang panjang. Tidur yang panjang seperti tidur di malam hari. Ya, tidur yang panjang. Seperti apa? Mencuci tangan sebelum wudhu dilakukan kapan? Ketika tidur panjang. Malam hari. Ya, bukan di siang hari, malam hari. Kemudian dzikir-dzikir tadi dilakukan pada malam hari. Kecuali, ya, sebagaimana disebutkan namanya ijtihad para ulama, ya, jikalau ada orang memang kerjanya malam, katakan seperti orang sif-sifan seperti satpam, mereka sering malam hari, tidur panjangnya kapan berarti? Di pagi harinya. Maka cuci tangannya dia dilakukan di pagi harinya, ya, sebelum wudhu. Kemudian dzikir-dzikir yang dia baca dilakukan di pagi harinya, ya. Kenapa? Karena tidur panjangnya dilakukan di pagi harinya untuk mengganti malam harinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Alhamdulillah. Ustaz, saat ini di kolom chat tidak ada. Saya mau nanya nih sekarang, Ustaz. Fadhalah. Semoga dimudahkan menjawabnya. Ustaz, kalau orang sakit ginjal itu kan sakit hipertensi, Ustaz, ya. Sering darah tinggi pastinya, Ustaz. Nah, kalau orang darah tinggi itu susah tidur, Ustaz. Apakah sama seperti tadi, harus diobatin dulu ginjalnya? Apakah ikut pola tidur, kita paksakan pola tidur, tapi memang susah kalau tidur, Ustaz? Mungkin, Ustaz. Ini kasusnya gagal ginjal, ya? Iya, gagal ginjal. Baik, kita jawab dulu satu-satu dulu insyaallah. Pada kasus seperti kasus insomnia karena beberapa penyakit, ya, tidurnya bagaimana? Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, karena tidur itu ada tidur yang dipaksakan dan ada tidur yang normal.
Tidur yang normal seperti kita dalam keadaan sehat. Dan tidur yang dipaksakan seperti orang sakit. Sehingga tidurnya dia setiap saat kapan pengen tidur, ya sudah tidur. Yang demikian tidak mengapa. Kenapa? Dengan tidurnya dia untuk mengalihkan nyeri yang ada di dalam tubuhnya. Dan badan dia sudah lelah, maka tidak mengapa. Kapanpun saja ingin tidur, silahkan. Dan insomnia atau sulit tidur perlu dicari penyebabnya. Jangan menggunakan apa? Jangan mengobati penyakit dengan semata-mata mengobati simptom. Semata-mata mengobati gejala, bukan. Seperti demam, sudah, kasih penurun demam. Orang sulit tidur, kasih obat tidur. Tapi hakikatnya pengobatan, cari penyebabnya. Jika yang masalah pada ginjal, konsen pada ginjal. Ya, jika harus dipaksakan minum obat tidur, ya sudah minum obat tidur, dan itu hanya membantu untuk bikin dia tidur saja, tapi bukan mengobati sebab. Seandainya kan sebabnya itu ginjal, maka ginjal kita obati. Ya, kita obati ginjalnya. Ya, sebagaimana dalam testimoni teman-teman, ada di antaranya beberapa pasien ya yang mereka gagal ginjal, cuci darah sepekannya 2 kali, alhamdulillah, dengan beberapa herbal, ya. Kemudian sebenarnya bukan beberapa herbal, hanya 1 herbal saja, seperti yang sering kita pakai, seperti si cucumber atau dikenal dengan gamat, ya. Itu subhanallah, yang tadinya cuci ginjal sepekannya 2 kali, jadi turun sepekan sekali. Kemudian berjalan waktu, menurut dokter yang menangani pasien tersebut, ya, akhirnya boleh dihentikan cuci darahnya. Semakin membaik ginjalnya tersebut. Tetapi perlu dipantau. Karena ada padanya kandungan sodium, sehingga potensi menaikkan tensi, maka perlu dipantau dengan obat-obat atau herbal-herbal untuk menurunkan tensinya, untuk menyeimbangkan. Wallahu a'lam bishawab. Maka cari penyebabnya, obati penyebab. Ya. Kemudian juga pada kasus demam misalkan. Demam, cari penyebabnya demam. Kenapa dia demam? Ada orang demam karena kurang minum. Ada orang demam karena menahan nyeri. Ada orang demam karena infeksi misalnya. Ya, ada orang demam karena kasus yang lainnya misalnya, ya, terlalu lelah misalnya, maka dicari penyebabnya. Kalau seseorang mengobati satu penyakit, tapi dia belum bisa menegakkan diagnosa apa sebabnya penyakit tersebut, maka dia seperti mengobati sesuatu di atas awan, nggak jelas. Asal kasih obat, akhirnya tubuh keracunan dengan obat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu, Pak, ya. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Sudah jam 3 menit lagi, Ustaz. Satu lagi, Ustaz, terakhir, Ustaz, kalau dari saya. Bismillah. Istirahat ideal itu kalau misalkan orang WFH itu kan sering tidur siang, Ustaz. Kalau malam pasti tidurnya sedikit, karena kan siangnya udah banyak tidur. Nah itu kalau misalkan malam kan dari jam 8 malam bangun jam 3. Itu udah ideal kan, Ustaz? 6 jam, terus ditambah tidur siang 1 jam. 7 jam jadi, Ustaz. Itu udah ideal belum, Ustaz? Mana nasihatnya, Ustaz? Mayoritas tidur 7-8 jam, sebagaimana disebutkan dalam ilmu kedokteran modern, itu adalah kebutuhan normal manusia. 7-8 jam. Tapi untuk para penuntut ilmu, subhanallah, mereka hanya 5 jam. Seperti Syekh kami, Syekh Muqbil rahimahullah, tidur semalam hanya 3 jam. Karena kurang tidur, sibuk dengan menulis kitab, sibuk dengan dakwah, sibuk dengan amar ma'ruf wa nahyu anil munkar, subhanallah, karena terlalu lelah. Ya, akhirnya apa? Livernya kena, bengkak. Dimulai dengan hepatitis A. Kemudian lanjut sampai sirosis. Livernya rusak. Kenapa? Karena kurang istirahat. Kehidupan para ulama disibukkan dengan menuntut ilmu. Imam Syafi'i juga demikian. Imam Syafi'i meninggal, kenapa? Sibuk menuntut apa? Sibuk berdakwah. Sampai meninggalnya karena apa? Meninggalnya karena ambeien bawasir. Ya, karena sering duduk, akhirnya jarang olahraga, sampai ketika beliau mengajar, menjawab fatwa dari orang-orang penjuru dunia, akhirnya apa? Duduk dalam keadaan darahnya di mana-mana. Dalam keadaan di celananya di mana-mana. Ini kehidupan para ulama. Dan tidur 7-8 jam sudah Masya Allah. Tidur sudah sangat normal sekali, ya. Nah, kalau berikutnya apa tadi pertanyaannya? Tidur? Kalau tidur siang. Nah, tidur siang karena WFH tidur siang. Banyak sekali ketika WFH dari anaknya sampai bapaknya berat badan jadi melar. Ya, tubuh melar. Ya, kenapa?
Ya, itu tadi karena makan dan kurang gerak, asyik dengan WFH-nya ya. Perlu diketahui, kalau ada orang sering ngantuk jam 9 sampai jam 11 ngantuk, perlu diketahui, berarti limpanya bermasalah. Fungsi limpa, karena itu jam-jam limpa. Bermasalah, kenapa bermasalah? Terjadi penumpukan karbo terlalu banyak, sehingga limpanya lelah. Lihat, jam 9, jam 10, teman-temannya Pak Maftu, kalau banyak yang ngantuk, menguap. Nah, ini limpanya perlu dikurangi, kurangi Ya, ke Ustaz. porsi karbonya. Ya. Ya, Nah, Ustaz. jadi untuk mengatasi ngantuk 9 sampai 11, apa? Kurangi karbo dan gula. Nah, karbo dan gula dikurangi, itu aja terapinya. Nah, kemudian qailula, namanya qailula itu tidur yang pendek sedikit. Ya, kapan? 10 menit atau 15 menit sebelum zuhur. Bukan karena WFH, tidur siangnya dari jam berapa? Setengah 9 sampai zuhur. Ini bukan Kebanyakan. qailula, ini molor Iya, namanya. Nah, iya, Ustaz. wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu Pak Maftu. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas Waalaikumsalam khair. ilmunya dari awal sampai akhir. Dan Masyaallah. sudah jam 9, mungkin itu dari saya, mungkin bisa ditutup, Ustaz. Tayyib. Insyaallah itu Ditutup. Bapak-Bapak, semoga ilmu yang kita sampaikan barusan menjadi amal jariah bagi saya, menjadi nilai pahala bagi saya khususnya, dan bagi Bapak semuanya. Niat Bapak untuk mau hadir walaupun kajian online, semoga menjadi pemberat timbangan kita semua di mizan hasanatina, di timbangan kebaikan kita di yaumul akhirah, di hari Amin. akhirat nanti. Dan tidak lupa, setelah mendapat ilmu, kemudian mencatat, kemudian mendakwahkannya. Apa kata Nabi SAW? Naddarallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha thumma adda ila man lam yasma'ha. Allah akan cerahkan wajah. Siapa? Orang yang mendengar hadisku, kemudian mencatatnya, kemudian mendakwahkannya. Maka Anda catat ilmu tadi, kemudian Anda dakwahkan, sampaikan hadis-hadis Nabi SAW, maka Allah akan cerahkan wajah kita. Itu keutamaan para penuntut ilmu, para dai. Alhamdulillah, semua kita adalah dai. Minimalnya mendakwahi keluarga kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah khair, warahmatullahi Pak Maftuh. wabarakatuh. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi, Ustaz. Allah Jazakumullah yabarik. khairan. Wa antum jazakallah khair. Izin live insyaallah.